Baik anak-anak, kita kembali lagi pada sesi kedua ini yang fokusnya kita adalah membahas terkait dengan pengertian Pancasila ya. Mudah-mudahan tetap selalu semangat. Nah, pengertian Pancasila secara etimologis dari pendapatnya Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal. Yang pertama, panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Sedangkan sila itu artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Itu pengertiannya secara etimologis. Kemudian pengertian Pancasila secara historis. Nah, ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 beliau berpendapat atau berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila, itu artinya 5 dasar. Nah, pengertian Pancasila secara terminologis itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum rumusan Pancasila. Silakan disimak lagi di sana ya. Nah, terus mengapa Pancasila sebagai dasar negara? Nah, hal ini ada utamanya adalah 5 sendi utama pembentuk Pancasila. Alasannya adalah sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Artinya segala sesuatu itu didasarkan oleh Pancasila. Pancasila lah sebagai pedoman yang utama. Sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Artinya semua nilai Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Tentu ini karena merupakan karakter utama, tentu ini merupakan juga akar dalam kepribadian bangsa. Kemudian negara Indonesia adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara, kalau kita lihat, adalah menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Ya, proses dasar atau awal berdirinya suatu negara ini adalah fondasinya. Kemudian Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Jadi pemerintah dalam menjalankan kegiatan adalah berdasarkan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi ini karena sebagai dasarnya suatu negara atau fondasi, dia bersifatnya mengikat dan memaksa. Pancasila juga berfungsi sebagai cita-cita hukum. Pancasila sebagai dasar negara tentu dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang merupakan sumber hukum nasional. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara, kita tentu dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintah maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang pada mulanya sesuai dengan isi Piagam Jakarta itu dirubah seperti ini. Ya, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sebagai pedoman hidup, sebagai jiwanya bangsa, sebagai kepribadian bangsa, kemudian sebagai sumber hukum, sebagai cita-citanya bangsa. Nah, ini yang tadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 sudah lengkap dengan simbol-simbolnya, bisa dicek kembali ya, ini banyak sekali sumbernya. Nah, kemudian hubungannya dalam hal ini tentu Pancasila kalau kita melihat nilai-nilai atau 5 sendi
utamanya adalah kita dapat melihat berdasarkan input, proses, dan outputnya. Inputnya itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi proses sebagai pedoman dalam kita melaksanakan kegiatan. Itu adalah sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, dari hal ini input dan proses ini tentu akan menghasilkan outputnya atau hasilnya. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama dalam pembentukan bangsa dan negara itu sendiri. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila tentu dapat kita lihat 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila. Kemudian hubungan secara formalnya itu dalam kita melaksanakan penyelenggaraan negara. Kemudian hubungan secara materialnya, kita juga bisa melihat material itu adalah mengenai isinya, itu tidak lepas dengan Pancasila, dan Pancasila merupakan di dalam Undang-Undang Dasar itu penjabaran daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Demikian terkait dengan pemaparan di penjelasan di sesi kedua ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti terkait dengan pengertian Pancasila dan peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk minggu depan kita akan bahas terkait dengan fungsi Pancasila secara umumnya dan secara mendetailnya. Terima kasih dan selamat pagi.